Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sebelum saya memulai materi ini, Suci Nur Rahman, Nur Rahma, belum dibuka kameranya ya. Terus Siti Fadila, Dwi Lestari, Suci Jahra, Dwi Nur, Cikal, Muhammad Zainal. Yang tidak buka kamera, akan dibuka ya. Saya lagi di jalan, Pak. Arah mau ini dari Cilengsi, Pak, saya. Oh iya, bawa mobil. Iya, Pak. Ya dah ya. Ya, sekarang saya mau tanya, ada yang mau presentasi nggak? Kemarin yang udah nge-share ituan PPT-nya, belum ada, nggak ada ya? Ya, sekarang berarti saya aja yang itu presentasi ya. Nah, pada kali ini kita membahas materi kita itu ya belajar tasawuf ya. Tasawuf artinya diambil dari kata sofa atau sufa atau sufana atau suf gitu ya, dari kata. Sedangkan sufah itu artinya serambi atau tempat duduk di Madinah. Biasanya orang-orang sufi itu habis sholat tidak pergi lagi nunggu misalnya maghrib nunggu ke waktu isya. Mana? Mereka duduk-duduk di serambi kota Madinah. Ya. Terus sedangkan kata sofa itu artinya bersih. Ya. Sofa itu artinya bersih atau jernih. Jadi kalau orang sufi itu harus bersih hatinya. Kata sufana atau sebutan nama kayu yang bertahan tumbuh di padang pasir. Yang kayu yang sangat kuat. Jadi kalau orang sufi itu harus kuat mental, kuat untuk semangat berjuang. Ada yang dikatakan sufah itu bulu domba. Ya, suf itu bulu domba. Bulu domba itu artinya orang-orang sufi itu biasa hidup sederhana. Ya, menunjukkan kesederhanaannya dengan memakai baju terbuat dari bulu domba. Adapun pengertian sufi gitu ya. Pengertian sufi atau tasawuf secara istilah yaitu sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Nah, yaitu mengambil setiap sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat lemah atau rendah. Ya. Jadi Syekh Junaid Al-Baghdadi ini sebagai guru besar ahli tasawuf gitu ya. Beliau itu kalau sehat sholat sunnahnya 400 rakaat gitu ya. Kalau sakit 150 rakaat. Sedangkan Abu Hasan Az-Zazili yaitu menjelaskan atau mendefinisikan tasawuf sebagai praktek dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan. Sedangkan Sahal Atusturi mengatakan tasawuf adalah orang yang hatinya jernih dari kotoran, penuh pemikiran, terputus hubungan dengan manusia, artinya yang tidak dengan manusia di sini maksudnya yang tidak berakhlak bagus gitu ya.
dan memandang antara emas dan kerikil sama. Ya. Jadi memandang antara emas dan kerikil sama, gitu ya. Orang sufi itu semacam itu. Nah, sedangkan Syekh Ahmad Zarruq mendefinisikan ilmu yang dengannya Anda dapat memperbaiki hati dan pikiran, ya, menjadikan semata-mata bagi Allah dengan menggunakan pengetahuan Anda tentang jalan Islam, khususnya fikih, dan pengetahuan yang berkaitan untuk memperbaiki amal Anda dan menjaganya dalam batas-batas syariat agar kebijaksanaan menjadi nyata. Jadi pada intinya, tasawuf itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang akhlak mulia, gitu ya, tentang akhlak mulia. Sedangkan kalau tauhid mempelajari tentang ketuhanan, ya tasawuf juga sebenarnya mempelajari tentang ketuhanan. Makanya antara tauhid dan tasawuf ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Oleh karenanya bagi orang-orang yang mendalami tasawuf, biasanya tauhidnya bagus, fikihnya bagus, sehingga mereka itu selaras, ya, antara fikih, tauhid, iman, dan akhlaknya itu sangat bagus. Ya. Adapun dalil dasar-dasar tasawuf, bagaimana Allah ungkapkan di dalam Al-Quran, walillahil masyriqu wal maghribu fa ainama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Milik Allah apa yang di timur dan apa yang di barat. Kemanapun kamu menghadap, disitulah ada wajah Allah. Ya. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya dan lagi maha mengetahui. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah menjelaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, ya, tentang aku, katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat, gitu ya. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, aku akan mengijabah orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka ikutilah ajaran-ajaranku, gitu ya, atau perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah beriman kepadaku. Mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, semoga kalian, ya, berada dalam kebenaran. Ini dalil tentang orang-orang tasawuf yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karenanya, tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang akhlak yang tinggi. Jadi kemarin kan kita sempat belajar tentang tauhid, tentang manusia, gitu ya. Bahwasanya kalau kita tauhidnya sudah bagus dan kita paham bahwa diri kita ada manusia, bahwa manusia itu, ya, badan lahirnya, ya, itu berasal dari nur Allah, dan badan batinnya ruh juga berasal dari nur Allah. Itu menunjukkan betapa Allah sangat dekat kepada kita. Terus dengan kedekatan itu, ya, kita harus mengulang kembali kehidupan, maksudnya memahami lagi bahwasanya Allah itu sangat dekat, gitu ya, kepada kita, sehingga dalam beribadah kita harus benar-benar menjaga diri kita seakan-akan kita itu melihat Allah.
Kalau kita tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah akan melihat kita. Sebagaimana di hadis, ya, ini dasar hadisnya ya, ini hadisnya panjang, saya tulis bahasa Indonesianya saja. Ya. Di dalam Sahih Muslim, ini hadisnya terkait dengan rukun iman dan rukun Islam dan ihsan. Jadi di dalam sebuah hadis, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa innahu yarak. Fa ilam takun tarahu, ya, fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, anta'budal kanahu, ya. Bahwasanya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, ya. Fa ilam takun tarahu, apabila kalian tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah akan melihatnya. Gitu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Gitu. Nah, ini hadis berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Ya. Jadi kalau orang yang imannya sudah bagus, itu terlihat pada praktek ibadahnya. Ya, seperti syahadat, puasa, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kelihatan pada perbuatan zahirnya. Nah, buah daripada rukun iman dan rukun Islam itu tidak lain adalah akhlak. Baik akhlak kepada Allah dan Rasulnya maupun akhlak kepada sesama kita. Baik bangsa manusia maupun orang-orang makhluk yang lainnya. Jadi kalau orang tasawuf itu berakhlak, dia berbuat baik kepada sesama manusia maupun kepada binatang atau tumbuh-tumbuhan serta lingkungannya. Dia tidak sembarangan. Makanya karena apa? Karena dia itu orang sufi biasanya dia itu beribadah seakan-akan melihat Allah. Di mana saja dia berada, dia itu akan merasakan melihat Allah. Makanya dia tidak akan berani berbuat jelek ya. Terus dan dia akan berbuat yang bagus-bagus ya, yang baik-baik. Kemudian eh, dia itu akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbuatan orang sufi itu biasanya baik terhadap sesama manusia, kepada hewan dan tumbuhan, semuanya mereka itu berbuat baik karena semuanya itu adalah makhluk Allah yang harus dijaga dan dihormati. Terus beliau juga bersabda, saya adalah orang yang paling tahu di antara kalian tentang Allah, yang paling takut kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW yaitu ya mempraktekkan tasawuf itu ya. Jadi tasawuf itu larinya kepada akhlak ya, dan kenal sama Allahnya ya, tahu siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Ya. Jadi guru sufi itu pada dasarnya adalah baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang sufi itu akhlaknya benar-benar mencontoh akhlaknya baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga bersabda, aku disuruh memilih antara memilih seorang nabi yang menjabat sebagai raja atau seorang nabi yang menjadi hamba. Kemudian Jibril memberikan isyarat agar aku berendah hati. Lalu aku menjawab, aku tetapi aku lebih memilih menjadi nabi yang sebagai hamba. Di mana suatu hari aku kenyang dan suatu hari aku juga lapar. Ini dari hadis ya. Kemudian di dalam hadis yang lain, aku ditawari dunia namun aku menolaknya. Tuh. Jadi baginda Rasul itu ya, beliau itu tidak memilih kehidupan ini ya, kehidupan yang mewah, tapi beliau memilih kehidupan yang sederhana. Ya. Andaikan aku memilih emas sebesar gunung Uhud, niscaya akan aku infakkan demi agama Allah, kecuali sedikit yang aku sisakan untuk menutupi hutang. Nah itu ajaran-ajaran sufi itu maksudnya apa orang-orang sufi itu? Orang sufi adalah orang-orang yang hidupnya sangat sederhana. Ya artinya dunia itu hanya untuk keperluan sedikit saja. Ya. Adapun kalau memang dia ditakdirkan menjadi orang kaya, biasanya orang sufi itu hidupnya akan dermawan kepada siapa saja. Karena enggak semuanya orang sufi itu
orang susah ya. Yaitu rata-rata banyakkan murid-murid yang baginda Rasul Nabi Muhammad SAW itu adalah orang-orang kaya. Gitu. Seperti Abu Bakar, semuanya hartanya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, bentar ya. Eh, Nah, bagaimana akhlak-akhlak orang sufi yang mencontoh akhlak baginda Rasul, beliau itu selalu tawadu. Tawadu itu artinya merendahkan diri di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Tidak sombong, ya. Walaupun dia itu orang pintar, walaupun dia orang kaya, walaupun dia orang rajin ibadah, tidak sombong. Karena dia paham dan dia sadar bahwa semuanya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari perbuatannya, tapi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sufi itu mencontoh baginda Rasul sampai demikian tuh. Ini terus yang selanjutnya mudorah, mudorah artinya lemah lembut. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul, ya orang sufi itu sangat lemah lembut akhlaknya. Ya seperti baginda Rasul lah. Baginda Rasul itu ya kepada siapapun, bahkan dalam suatu riwayat ada dia sampai nyuapin orang Yahudi yang buta di pasar. Kemudian Nabi itu selalu dihina sama orang yang buta tersebut dan dia sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal yang menyuapinya itu adalah orang yang buta tersebut adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Dan beliau walaupun dihina, tapi beliau tetap berlaku lemah lembut, tidak marah, gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, orang sufi itu sangat pemaaf, gitu ya. Memaafkan kesalahan orang lain karena ciri-ciri orang yang baik itu adalah orang yang yang selalu memberikan maaf kepada orang lain. Ya, karena di dalam Al-Quran surat Ali Imran dijelaskan ya di antara orang-orang yang mendapatkan warisan sorga seluas hamparan langit dan bumi adalah wal'afina anin nas. Orang-orang yang selalu memberikan maaf kepada sesama manusia. Yang keempat, taubat. Ya, taubat itu artinya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali ke jalan Allah. Jadi kalau kita taubat bukan cuma sekedar baca istighfar, astagfirullahaladzim. Namun kita taubat yaitu kembali ke jalan Allah, menyesali perbuatan kita yang salah dan kita kembali ke jalan Allah, jalan yang benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan taubat. Makanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah disuruh membaca istighfar dalam satu riwayat 70 kali dalam sehari dan di lain riwayat ada yang bilang 100 kali. Ya, itu tujuannya apa? Supaya karena manusia itu ya banyak kesalahan. Walaupun Nabi itu orang yang suci dijamin masuk surga, namun beliau disuruh taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk pembelajaran kepada umatnya agar dia itu istilahnya memberikan contoh. Ya Nabi aja baca istighfar, masa ya umat yang kagak punya dosa, masa ya umatnya tidak mau membaca istighfar, gitu ya. Ya sebenarnya ada cerita taubat ini bukan cuman sekedar ini ya, bukan cuman sekedar membaca istighfar. Ya ada yang mengatakan begini. Jadi Nabi itu ah, kalau dia merasa ada gitu ya, itu berarti merasa ada ya bukan karena karunia Allah gitu. Itu termasuk bagian daripada dosa. Sama seperti kita nih. Kita masih merasa ini perbuatan kita. Kita rajin kuliah, rajin rajin istilahnya berbuat baik, itu merasa perbuatan kita itu sebenarnya dosa. Ya, sebenarnya kita rajin ibadah, kita rajin berbuat baik itu merupakan bagian daripada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena perbuatan kita. Terus ada lagi zuhud. Nah, zuhud itu artinya menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Maksudnya dunia yang haram gitu ya.
merupakan pendekatan penting tahap awal perjalanan spiritual, zuhud. Ya. Jadi memilih, ya kalau orang zuhud itu memilih untuk selalu berbuat, misalnya kalau dia ingin harta, dia ini memilih harta-harta yang halal saja. Dari harta yang halal pun dia tidak semuanya dipakai untuk dia, tapi dia keluarkan 2,5%-nya. Itu disebut orang zuhud, ya. Menahan diri daripada harta-harta yang haram. Waro artinya hati-hati, meninggalkan segala sesuatu yang di dalamnya terdapat subhat atau keraguan-raguan. Orang sufi itu sangat hati-hati dengan sesuatu yang belum jelas hukumnya secara fikih. Yang ketujuh adalah fakir. Ya, orang sufi itu selalu merasa dirinya fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedelapan sabar. Sabar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah serta sabar dalam musibah. Jadi sabar itu ada tiga. Satu sabar dalam menjalankan perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji. Itu kan berat ya. Nah, terus tapi dia sabar menjalankannya. Ada lagi sabar dalam menjauhi larangan Allah. Itu juga berat. Kita harus mengekang hawa nafsu. Yang ketiga sabar ketika kita menerima sebuah musibah atau ujian. Ya. Selanjutnya dari sekalian, nah, ciri orang-orang sufi itu harus tawakal. Ya. Tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti Anda nih, Anda kuliah sudah rajin. Terus selalu hadir gitu ya, mengerjakan tugas. Namun pada saat UTS, UAS yang mengerjakan, UTS yang mengerjakan. Dan semuanya itu dipasrahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya namun Islam dapat nilainya misalnya kurang bagus, ya itu harus nerima, ya berarti di situ ada kekurangan kita gitu ya. Harus tawakal, semuanya hasilnya tergantung daripada apa yang diberikan oleh Allah. Ini waktunya tinggal sedikit lagi nih, 10 menit lagi nih. Ya. Yang dua rela atau ridho, ridho terhadap hukum Allah, baik yang baik maupun yang tidak baik. Misalnya pada saat kita diberikan rizki yang banyak, kita harus ridho sama hukum Allah. Kalau kita tidak diberikan harta yang banyak atau diberikan sakit, kita juga harus ridho karena semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita diberikan harta, apakah kita ini bersyukur atau sebaliknya kita kufur? Pada saat kita diuji dengan kemiskinan, apakah kita sabar atau juga kufur gitu ya. Makanya orang-orang itu harus ridho baik yang takdir baik maupun takdir buruk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan di dalam rukun rukun iman. Yang ke-12 ya, tadi yang keberapa ya? Yang ke-12 yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat ini artinya mengenal, karena orang sufi itu tujuan akhirnya adalah kenal sama Allah ya. Nah, terus setelah dia kenal sama Allah, orang sufi itu ya udah kenal sama Allah, ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjalankan sifat fana. Dia tidak merasa dirinya berbuat baik, tapi semuanya itu karena anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia itu nanti akan punya perasaan bako, kekal, berkekalan bersama Allah gitu ya. Orang sufi itu tidak merasa dia berbuat baik, dia merasa berbuat karena dia merasa semuanya itu adalah karunia Allah. Yang ke-14 adalah itihad. Itihad itu adalah uh, seakan-akan dirinya sudah menyatu, sadar tentang Tuhan ya, bahwa dirinya ini adalah cahaya Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Yang disebut itihad itu sebenarnya bersatu ya. Jadi yang bukan dia yang merasa berbuat, tapi semuanya adalah perbuatan Allah, itu yang dimaksud al-itihad. Terus
Nah, ciri-ciri kaum sufi itu menurut penjelasan ulama besar tasawuf ya, cirinya orang sufi itu adalah orang sufi itu bagaikan bumi bila dilempari keburukan, kata Sayyidina Al-Baghdadi, maka ia akan selalu membalasnya dengan kebaikan. Nah, itu orang-orang sufi ya. Terus sedangkan menurut Abu Bakar As-Sibli, ya, seorang sufi itu selalu bersih hatinya ya. Maka karena bersih hatinya selalu mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW Al-Mustafa. Serta tidak terlalu memikirkan perkara dunia. Lebih mementingkan masalah uhrawi. Dan dia akan menghilangkan keinginan hawa nafsunya. Itu ya. Ya, ciri-ciri orang sufi. Ini banyak yang pada berubah nih. Sebentar ya. Kan ya. Nah ini sedangkan menurut Hamad Abdurrahman ya bin Mujib, ia berpendapat ciri-ciri orang sufi itu seseorang yang merasa dirinya hina, menahan dan memerangi hawa nafsunya, memberi nasihat kepada makhluk, ya, selalu mendekatkan diri kepada Allah dan perilaku bijaksana, menjauhi berandai-andai atau berangan-angan tinggi, ya, tidak mau mencela orang lain. Nah itu ciri-ciri orang-orang sufi, ya. Ini masih belum pas nih, ya, masih banyak. Terus orang sufi itu mencegah perbuatan dosa, waktu luangnya untuk beribadah susah. Nah, yang disengaja atau hidupnya sederhana, arif dan terhadap sesuatu yang benar dan mengasingkan diri serta mencegah dirinya dari segala sesuatu yang sia-sia. Barangkali ada di sekalian ini tinggal dibaca ya ciri-ciri orang-orang sufi ini. Selanjutnya ada tugas ya. Ini waktunya karena udah mau habis ya. Sebentar. Waktunya sudah mau habis. Ini ada tugas tinggal dibaca slide-nya ya. Ini masih banyak ya. Belum disampaikan semuanya. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Nah itu tadi soal-soalnya. Ya soal-soalnya dijawab sebagaimana kebetulan udah dibuka ya tugasnya di AIDU. Tinggal Anda kerjakan di pertemuan 9 dan pertemuan 10. Dua-duanya sudah dibuka sama saya. Tinggal Anda kerjakan seperti biasa. Silakan bagi yang mau bertanya. Ini waktunya tinggal sedikit lagi. Bapak izin absen, Pak. Oh iya, belum di absen semuanya nih. Baru di ini. Coba ya. Ntar kalau itu di absen. Nah, sebentar. Silakan. Yang ini absennya ya. Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi nggak ada. Adinda. Hadir, Ahmad Pak. Fauzi ada Pak, ada Pak, Ahmad Fauzi Pak. Ya. Agnar. Hadir, Pak Aknar. Ahla. Hadir, Pak. Terus Arkan. Hadir, Pak. Hadir, hadir. Cikal. Hadir Pak, hadir. Dava. Hadir, Pak. Winur. Hadir Pak. Dwi Sri Lestari. Ella. Hadir Pak. Ya. Terus. Yang menyatakan Nanti, ini.
Fahri, Hadir Pak, hadir. Acar, Saya Pak. Ferdian, Hadir Pak, hadir. Ina, Abi, Hadir, Pak. Abi Kamal, ada. Iqbal, Hamidah, Hadir Pak, hadir. Hadir Pak Iqbal. Iqbal hadir Pak. Iqbal ya, hadir. Irfan, Abi nggak ada ya? Hadir Pak, Irfan Pak. Aisyah, Hadir, Pak. Hikmah, Hikmawati, Lilis, Hadir, Pak. Muhammad Farhan, Hadir Pak. Zainal, Muhammad Farhan hadir Pak. Hadir Pak. Nadia, Hadir, Pak. Rado, ada. Hadir Pak. Rafiq, Hadir Pak. Rafita, Hadir Pak. Hadir, Pak. Siti, Rafiq hadir Pak. Satrio, Siti Fadila, Satrio, Hadir, Pak. Siti Hana, tadi ada. Hadir, Pak. Siti Mutiara, Olivia, ada Hadir, Pak. tadi. Hadir, Pak. Hadir, Pak, ya. Taufik, Suci hadir, Pak. ya. Taufik, nggak ada ya. Tiara, Azhari, Tiara Azhari ada nggak? Tripian, sah, Hadir Pak. ya. Zahra, Hadir, Pak Zahra. Tripian, insya Allah ya. Trio Kaviani hadir, Pak. Oh,